Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan Ukraina berada pada titik balik dalam peperangan melawan pasukan Rusia yang tampaknya berkumpul kembali untuk menyerang ibu kota Kiev. Hal tersebut terjadi ketika Amerika Serikat kembali memberlakukan sanksi terhadap pejabat senior Kremlin dan para oligarki Rusia. Menghadapi serangan Rusia di minggu ketiga, Zelensky mengatakan Ukraina telah mencapai titik balik strategis. Tidak mungkin untuk mengatakan berapa hari lagi kami dapat membebaskan tanah Ukraina. Namun kami bisa mengatakan, kami akan melakukannya, katanya. Kami sudah bergerak menuju tujuan kami, kemenangan kami. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada miliarder Rusia Viktor Vekselberg, 3 anggota keluarga juru bicara Presiden Vladimir Putin dan beberapa anggota parlemen. Pasukan Rusia terus membombardir kota-kota di seluruh penjuru Ukraina dalam serangan terbesar di negara Eropa sejak terjadinya Perang Dunia Kedua. Gambar satelit menunjukkan mereka menembakkan artileri saat mereka maju ke Kiev. Pertempuran tersebut mengakibatkan lebih dari 2 juta orang mengungsi dan ribuan orang Ukraina terperangkap di kota-kota yang terkepung. Putin menyebut invasi itu sebagai operasi khusus untuk melucuti senjata Ukraina dan menggulingkan para pemimpin yang disebutnya neo-Nazi. Ukraina dan Sekutu Barat menyebut tuduhan tersebut sebagai dalih tak berdasar yang telah menimbulkan kekhawatiran akan konflik yang lebih luas di Eropa. Gubernur Kharkiv di perbatasan Rusia, mengatakan sebuah rumah sakit jiwa telah diserang Rusia. Wali kota Kharkiv mengatakan sekitar 50 sekolah di sana telah hancur. Di kota Mariupol Selatan yang terkepung, Dewan Kota mengatakan sedikitnya 1.582 warga sipil tewas akibat penembakan Moskow dan blokade 12 hari yang telah menyebabkan ratusan ribu orang terperangkap tanpa makanan, air, panas atau listrik. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pelabuhan Laut Hitam telah berhasil dikepung, sementara pejabat Ukraina menuduh Rusia sengaja mencegah warga sipil keluar dan konvoi kemanusiaan masuk ke wilayahnya. Pasukan utama Rusia telah terhenti di utara Kiev, setelah gagal untuk melakukan serangan kilat sebagaimana rencana awal, kata analis Barat. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan Rusia tampaknya bersiap untuk melakukan serangan lagi dalam beberapa hari mendatang yang mungkin akan mencakup Kiev. Barat kembali jatuhkan sanksi, Rusia akan didepak dari status negara paling disukai. Gambar yang diambil dan dirilis oleh perusahaan satelit swasta Amerika Serikat Maxar menunjukkan pasukan Rusia terus menyebar lebih dekat ke Kiev dan menembakkan artileri ke daerah pemukiman, menurut analisis perusahaan. Presiden Ukraina mengatakan pasukan Rusia berkumpul kembali setelah mengalami kerugian besar. Pasukan Ukraina telah mendorong beberapa tentara kembali ke posisi yang tidak menguntungkan di dekat perbatasan Belarusia. Sementara, Presiden Joe Biden akan mengumumkan bahwa Amerika bersama Uni Eropa dan negara-negara kelompok 7 akan memulai proses untuk mencabut status perdagangan Rusia sebagai negara yang paling disukai karena invasinya ke Ukraina. Sumber yang mengetahui masalah itu, tetapi tidak mau disebut namanya, menyampaikan informasi tersebut. Status negara favorit, MFN, adalah posisi ekonomi di mana sebuah negara menikmati periode perdagangan terbaik dengan mitranya. Mencoret Rusia dari status negara favoritnya membuka jalan bagi Amerika Serikat dan sekutunya untuk mengenakan tarif pada berbagai barang Rusia, yang akan meningkatkan tekanan pada ekonomi negara tersebut yang kini sudah menuju resesi. Langkah Biden itu diambil sementara tekanan bipartisan meningkat di Washington untuk mencabut apa yang secara resmi dikenal sebagai hubungan perdagangan normal yang permanen dengan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak Amerika dan sekutunya untuk mengambil tindakan terhadap Rusia dalam sambutannya kepada Kongres pada akhir pekan. Itu terjadi beberapa hari setelah Biden melarang impor produk minyak dan gas Rusia. Biden, setelah upaya Kongres yang awalnya berjalan lambat untuk mengambil tindakan perdagangan terhadap Rusia, siap melakukan upaya anggota Kongres itu. Gedung Putih mengatakan Biden akan berbicara Jumat pagi untuk mengumumkan tindakan untuk terus meminta pertanggungjawaban Rusia atas serangan tanpa alasan dan tidak dapat dibenarkan terhadap Ukraina. Kanada adalah sekutu utama pertama Amerika yang menghapus status Rusia sebagai negara yang paling disukai, pekan lalu. Langkah Biden ini pertama kali dilaporkan kantor berita Bloomberg News. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan akan mengumumkan gencatan senjata pada Jumat, tanggal 11 Maret 2022 dan membuka koridor kemanusiaan dari Mariupol serta Kiev, Sumy, Kharkiv, Mariupol dan Chernihiv, meskipun gencatan senjata sebelumnya telah gagal.
Sekitar 222.000 orang telah dievakuasi ke Rusia dari Ukraina dan dua wilayah pemberontak yang didukung Rusia, kata kantor berita TASS pada Jumat, tanggal 11 Maret 2022, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya. Gambar satelit menunjukkan rombongan pasukan militer Rusia yang mengancam ibu kota Kiev dari utara telah menyebar ke posisi baru, kata perusahaan swasta Asmaksar Technologies. Hal itu ditengarai sebagai persiapan Rusia untuk menyerang ibu kota. Pada Jumat, tanggal 11 Maret 2022, 3 serangan udara di kota Dnipro, Ukraina Tengah, menewaskan sedikitnya 1 orang, kata layanan darurat negara. Serangan itu terjadi dekat dengan taman kanak-kanak dan sebuah gedung apartemen. Pasukan Rusia melancarkan serangan jarak jauh berpresisi tinggi terhadap 2 lapangan udara militer di kota Lutsk dan Ivano-Frankivsk, Ukraina dan membuat mereka tidak beraksi, kantor berita Rusia mengutip juru bicara Kementerian Pertahanan Igor Konashenkov pada Jumat, tanggal 11 Maret 2022. Dia juga mengatakan bahwa pasukan Rusia telah menghancurkan 3.213 instalasi militer Ukraina sejak pengerahan pasukan yang Rusia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina adalah serangan terbesar di negara Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Moskow menyebut tindakannya di Ukraina sebagai operasi khusus untuk melucuti senjata Ukraina dan menggulingkan para pemimpin yang mereka sebut sebagai neo-Nazi. Ukraina dan Sekutu Barat menyebut hal ini sebagai dalih tak berdasar untuk perang pilihan yang telah menimbulkan kekhawatiran akan konflik yang lebih luas di Eropa. Mencoret status hubungan perdagangan normal permanen Rusia dengan Amerika Serikat akan secara signifikan meningkatkan tekanan pada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Senat Amerika Serikat memilih menyetujui undang-undang yang mengalokasikan $13,6 miliar untuk membantu Ukraina membiayai amunisi dan perlengkapan militer lainnya, serta dukungan kemanusiaan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Selasa memberlakukan larangan langsung pada impor minyak dan energi Rusia. Uni Eropa tidak akan menjatuhkan sanksi terhadap komoditi gas atau minyak Rusia, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán mengatakan dalam sebuah unggahan video di halaman Facebook-nya pada Jumat, tanggal 11 Maret 2022, di tengah pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa di Prancis. Setelah 3 minggu berperang, Rusia gagal mencapai tujuannya untuk melucuti senjata militer Ukraina dan menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis, tetapi telah menyebabkan ribuan kematian dan memaksa lebih dari 2 juta orang meninggalkan negara itu.